1526. Semua penonton sangat emosional, dan mereka juga mengasihani gerbang Elysium. Itu adalah upaya yang mengagumkan, tetapi sayangnya, mereka harus melawan Kaisar Dunia Baru. Sangat jelas bahwa gerbang Elysium tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Akan sulit bagi Daryl untuk lolos dari kematian. Rekan-rekan pejabat dan tentara saya. Ini adalah akhir dari Daryl dan gerbang Elysium. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Tidak ada satu pun yang hidup. Tidak satu. Setelah ini, kita akan menginvasi dunia semesta. Pada saat itu, harta mereka akan menjadi milik Anda. Bunuh mereka untukku. Kaisar Dunia Baru menggunakan medan energinya dan berteriak. Matanya dipenuhi dengan manik. Membunuh. Ribuan penjaga dan pembudidaya meraung, aura mereka megah saat mereka bergegas maju seperti tsunami. Ketika mereka melihat itu, Dixon bersaudara dan Andy tersenyum tragis, mata mereka penuh dengan keputusasaan. Gedebuk. Daryl gemetar dan berlutut dengan satu lutut. Wajahnya penuh darah dan kotoran. Dia menatap Yvette, yang masih dihalangi oleh para penjaga, dengan air mata di matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia benar-benar telah mencoba yang terbaik. Yvette, aku minta maaf karena aku pria yang tidak berguna. Aku tidak bisa membawamu pergi. Daryl menghela napas panjang dan menutup matanya perlahan. Dia benar-benar putus asa. Tidak. Yvette menangis terseduh-seduh. Dia terus memohon kepada Kaisar Dunia Baru. Ayah Kaisar, aku mohon, biarkan Daryl dan yang lainnya pergi. Saya berjanji kepadamu, aku tidak akan pergi dengannya, aku akan melupakan dia. Aku akan menikah dengan siapapun yang kamu inginkan. Biarkan saja dia hidup. Namun, Kaisar Dunia Baru sudah gila. Dia tidak akan mendengarkan siapapun. Dia terus berteriak, pergi. Membunuh mereka semua. Membunuh mereka. Suara Kaisar Dunia Baru benar-benar serak, matanya berkilat dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Daryl tidak menghormati Royals Dunia Baru, dia telah menyebabkan masalah di kota kerajaan berkali-kali. Dia harus mati. Wola. Tentara kerajaan dan pembudidaya memaksa Daryl dan yang lainnya ke sudut. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Daryl, tunggu. Saya datang. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan dari suatu tempat yang jauh. Suara itu menggelegar menembus awan. Ribuan orang bergegas ke arah mereka dengan anggun dari jauh. Pemimpin itu memegang kapak raksasa di tangannya, seperti seorang panglima perang. Itu Dax Sanders. Dak. Hidung Daryl cemberut saat melihat Dax memimpin gunung bunga ke arah mereka. Dia hampir berteriak. Daryl, saya pikir Anda mati. Dax tertawa terbahak-bahak, namun matanya basah. Dax putus asa sepanjang perjalanan, dia mengira Daryl telah jatuh ke parit dan mati. Ketika dia mencapai dunia baru dan menyadari bahwa Daryl masih hidup, dia sangat gembira. Daryl, aku juga di sini. Pada saat yang sama, suara lain terdengar. Kemudian, mereka melihat lebih dari 10.000 orang berjalan ke arah mereka dari sisi timur laut. Di antara kerumunan, ada bendera besar dengan satu kata, Wilson. Pemimpinnya mengenakan jubah putih panjang, dan dia memegang kipas yang terlipat di tangannya. Dia tampak lembut dan ilmiah, dengan senyum di wajahnya. Namun, aura intelektualnya mengejutkan seluruh orang banyak. Itu adalah Master Sekte-Sekte Istana Kehidupan Abadi, Chester Wilson. Terkesiap. Penonton itu berteriak. Sekte Istana Kehidupan Abadi, dan Gunung Bunga. Mereka di sini untuk mendukung Daryl. Bab 1527. Sepertinya meja telah berubah. Orang-orang yang mengkhawatirkan Daryl dan anak buahnya menghela napas lega. Ketika mereka melihat bagaimana pertempuran semakin intensif, banyak yang tidak senang dengan sikap mendominasi Kaisar Dunia Baru. Daryl dan putri saling jatuh cinta. Akan lebih baik untuk membiarkan mereka bersama. Kenapa dia harus memisahkan mereka? Lebih penting lagi, Daryl adalah bakat langka. Akan sangat disayangkan untuk membunuhnya. Dak. Chester. Daryl terlalu bersemangat saat melihat mereka, dan tindakan gegabahnya memperparah luka-lukanya. Dia meludahkan seteguk darah, matanya langsung basah.
Dia pikir itu adalah akhir bagi mereka, tetapi dia bisa melihat cahaya lagi ketika dia melihat Dax dan Chester. Dalam sekejap mata, murid Flower Mountain dan Eternal Life Palace bergegas maju. Baru pada saat itulah Dax dan Chester bisa melihat Daryl dengan baik. Daryl memiliki begitu banyak luka di tubuhnya sehingga dia hampir tidak terlihat seperti manusia. Dia juga berlumuran darah. Mata Dax langsung memerah. Bunuh Kaisar. Dengar, murid Gunung Bunga. Membunuh. Bunuh untukku. Dax meraung. Dia memutar kapak raksasa di tangannya dan menyerang musuh. Istana Kehidupan Abadi, dengarkan. Hancurkan istana. Hancurkan Royals Dunia Baru. Chester mengepalkan tinjunya. Chester selalu tenang dan ilmiah. Namun, ketika dia melihat luka pada saudaranya, dia segera kehilangan semua kepekaannya. Itu telah digantikan oleh niat membunuh. Membunuh. Gunung Bunga dan Sekte Istana Kehidupan Abadi memiliki lebih dari 10.000 murid yang digabungkan. Mereka bergegas maju seperti gelombang pasang, dan mereka membunuh musuh mereka secara brutal. Sekelompok orang lain ada di sini untuk mencari kematian. Membunuh. Hancurkan mereka semua. Wajah Kaisar Dunia Baru menjadi gelap saat dia meraung dengan gila. Semua pengamat berpikir bahwa Gunung Bunga dan murid-murid Sekte Istana Kehidupan Abadi tampak megah saat mereka bergegas maju dalam pertempuran. Namun, Kaisar Dunia Baru tidak peduli. Bagaimanapun, Royals Dunia Baru telah memerintah negeri itu selama ribuan tahun, tidak hanya 3 sekte yang bisa menghancurkan mereka. Pertempuran berantakan meletus lagi, tubuh terus berjatuhan. Langit di Royal City diwarnai merah dengan darah. Meskipun Gunung Bunga dan Istana Kehidupan Abadi mencapai Daryl tepat waktu, mereka tetap tidak berada di atas angin. Bagaimanapun, Royals Dunia Baru memerintah seluruh dunia baru. Prajurit mereka terus mengalir ke dalam pertempuran. Segera, banyak murid Flower Mountain dan Sekte Istana Kehidupan Abadi menderita luka parah. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama jika keadaan terus seperti itu. Situasinya tidak terlihat bagus untuk Daryl. Namun, Daryl tidak bisa repot dengan semua itu lagi. Dia terus membunuh. 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 Daryl berteriak seperti orang gila saat dia melambaikan Heavenly Halberd dengan marah. Namun, dia terhuyung-huyung dalam langkahnya, dia jelas berada di ujung tambatannya. Daryl. Tiba-tiba, Sloan muncul dari kerumunan dan menatap Daryl dengan ekspresi bertentangan. Menyerah. Dan Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Sloan juga berlumuran darah. Dia menghormati Daryl, jadi dia tidak bertarung dengannya secara langsung. Dia hanya bertarung dengan Dixon bersaudara dan Andy. Dia tidak ingin melihat Daryl mati dalam pertempuran itu begitu saja, jadi dia pergi kepadanya untuk membujuknya untuk menyerah. Menyerah. Daryl tertawa. Pernahkah Anda melihat saya menyerah dalam pertempuran? Anda berada di pihak Kaisar, jadi jangan khawatir tentang saya. Bawa saja. Bab 1528. Kau. Wajah Sloan memerah. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Daryl terlalu keras kepala. Tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan, namun dia masih bersikeras. Jika dia kehilangan nyawanya, bagaimana dia bisa bersama sang putri? Sloan telah membuat keputusan. Selama Daryl ikut bermain, dia akan mencoba memberi mereka waktu untuk memberi mereka kesempatan melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka Daryl akan terlalu asyik bertarung. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Sloan, Kaisar Dunia Baru berkata dengan dingin, kamu tidak perlu membujuknya untuk menyerah. Bahkan jika dia melakukan itu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kemudian, Kaisar Dunia Baru memandang Daryl dan berkata, hanya karena Anda memiliki orang untuk mendukung Anda sekarang, apakah Anda benar-benar berpikir itu akan mengubah apapun? Anda meremehkan kami. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup, bukan kamu, dan bukan kaki tanganmu. Semua orang akan mati. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, Kaisar Dunia Baru tersenyum jahat. Dia tertawa diam-diam. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan membunuh Daryl hari itu, dan mereka akan berurusan dengan yang lain nanti. Dia tidak menyangka bahwa Gunung Bunga dan Sekte Istana Kehidupan Abadi akan bergabung dalam pertempuran.
Itu menyelamatkannya dari kesulitan menemukan mereka. Dia bisa membunuh mereka semua sekaligus. Daryl, Istana Fuyao ada di sini. Tiba-tiba, lebih banyak tangisan bergema dari langit. Apa? Lebih banyak orang telah bergabung dalam pertarungan. Ekspresi Kaisar Dunia baru menegang. Dia tampak menyeramkan. Pada saat yang sama, para penonton juga terpana. Mereka mengikuti arah suara itu dan langsung bingung. Ribuan sosok mungil terbang ke arah mereka dengan cepat di langit. Mereka semua adalah wanita dengan gaun putih panjang, dan dari jauh, mereka tampak seperti tangkai bunga lili panjang yang indah. 6 peri yang menakjubkan memimpin kelompok itu. Itu adalah 6 peri Istana Fuyao. Wow! Istana Fuyao ada di sini. Para penonton tercengang, mereka meletus menjadi diskusi panas. Kebanyakan dari mereka sangat terkejut, terutama pembudidaya dari sekte lain. Mereka telah mendengar banyak hal tentang Istana Fuyao, mereka juga mendengar tentang bagaimana mereka membantu Daryl melawan tentara dunia baru 10 tahun yang lalu. Itu masih segar di pikiran mereka. Terkesiap. Banyak pria memusatkan perhatian mereka pada 6 peri. Mereka terpesona dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Keenamnya terlihat sangat cantik, dan mereka juga memiliki sosok yang seksi. Mereka semua sama-sama cantik dengan caranya sendiri. Seolah-olah malaikat telah turun dari surga. Ketika mereka berdiri bersama, mereka membuat semua orang terpesona, tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan dari para wanita, mereka cantik, menawan, dan seksi. Tidak ada cukup kata di dunia untuk menggambarkan mereka. Daryl, kamu masih hidup. Itu luar biasa. Peri kecil terbang ke arahnya. Dia menangis gembira ketika dia melihat Daryl, meskipun dia berlumuran darah. Dia telah patah hati ketika dia mendengar bahwa Daryl telah meninggal di parit di tangan New World Royals. Kemudian, dia segera mendiskusikannya dengan Cindy White, dan mereka memutuskan untuk bergegas ke dunia baru untuk membalaskan dendam Daryl. Dia merasakan campuran kebahagiaan dan kesedihan ketika dia melihat Daryl hidup, dan dia sangat bersemangat. Wajah lelah Daryl memaksakan senyum saat melihat peri kecil. Istri kecil, kamu di sini. Berhenti menggunakan energi internalmu. Aku akan membantumu. Peri kecil menyeka air matanya dan dengan cepat berlari untuk memeluk Daryl. Astaga, astaga. Pada saat yang sama, Cindy White dan yang lainnya juga terbang menuju medan perang. Mereka berhasil memblokir Leonardo dan yang lainnya. Berapa banyak orang di sini untuk mendukung Daryl? Iya, mereka berenam tampak seperti peri, apakah mereka Istana Fuyao? Mereka terlalu cantik. Para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat apa yang terjadi. Bab 1529. Sekelompok massa yang tidak terorganisir dan tidak disiplin. Ekspresi Kaisar Dunia baru menjadi gelap saat dia menggeram. Meskipun Istana Fuyao memiliki lebih dari 10.000 orang bersama mereka, mereka semua adalah wanita. Kaisar sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Daryl, Daryl, Daryl. Tepat pada saat itu, semua orang mendengar tangisan dari suatu tempat yang jauh lagi. Kemudian, mereka melihat lebih dari 10.000 sosok terbang ke arah mereka dari jauh, mereka tampak megah. Zoran Carter dan Susan Creek memimpin kelompok itu. Terkesiap. Semua orang segera tercengang lagi. Daryl punya lebih banyak cadangan. Seperti peri kecil, Debra dan yang lainnya mengira Daryl telah meninggal. Ketika mereka bergegas ke sana dan melihat bahwa Daryl masih hidup, mereka semua senang. Daryl. Debra maju selangkah dan bergegas menuju Daryl. Dia memeluknya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia tersedak saat dia berkata, Daryl, B****. Aku pikir kau sudah mati. Apa kau tahu betapa sedihnya aku? Daryl memeluknya erat sambil tersenyum bahagia. Dia tahu suaminya tidak akan mati dengan mudah. Bagaimanapun, dia adalah pahlawan yang agung. Daryl. Ivene dan Monica juga bergegas ke arahnya. Mereka mengubur diri dalam pelukan Daryl, mereka sangat bersemangat. Mereka juga mengira Daryl telah meninggal. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi ketika menyadari Daryl masih hidup, meskipun pertempuran telah melemahkannya. Mereka memeluknya dengan erat. Wow! Para penonton menjadi gempar. Sial!
Daryl punya begitu banyak wanita. Mereka semua cantik seperti peri, itu terlalu membuat iri. Jika saya hanya bisa memiliki satu dari mereka, hidup saya layak untuk dijalani. Orang-orang itu memandang Daryl dengan iri. Mereka tidak bisa menyembunyikan kecemburuan mereka. Tidak peduli siapa, Debra, atau Ivene, atau Monica, atau peri kecil, masing-masing dari mereka adalah seorang dewi. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi pusat perhatian semua orang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, ada begitu banyak wanita di sisi Daryl, dan mereka semua prihatin dengan kondisinya. Pria mana yang tidak iri dengan itu? Membunuh. Dax dan Chester sangat bersemangat ketika mereka melihat istana Fuyao dan keluarga Carter juga ada di sana untuk membantu. Meja telah berubah, perlahan tapi pasti. Mereka berubah dari posisi yang kurang menguntungkan menjadi setara dengan musuh-musuh mereka. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama. Mereka hanya berhenti bertarung ketika kegelapan turun. Semua orang, Daryl, Dax, Chester, Leonardo, dan para pembudidaya lainnya, semuanya kelelahan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Merayu. Saudara-saudaraku yang lain, berhenti. Daryl merosot ke tanah untuk mengambil napas dalam-dalam. Dia memelototi Kaisar Dunia Baru. Mari berhenti. Jika Anda berjanji untuk tidak pernah menyerang alam semesta dunia dan membiarkan Ivete pergi bersama saya, maka saya tidak akan membunuh Anda. Dendam kita akan diselesaikan. Daryl tenang ketika dia mengatakan itu. Daryl tidak ingin melanjutkan pertempuran. Pertarungan itu merupakan kerugian besar bagi Royals Dunia Baru, dan dia juga telah kehilangan banyak murid gerbang Elysium. Lebih jauh lagi, meskipun Kaisar Dunia Baru adalah orang yang tercela, dia adalah ayah Ivete. Jika dia membunuhnya, bagaimana dia akan menghadapi Ivete? Bab 1530. Kaisar Dunia Baru tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Daryl. Dia menatap Daryl dengan merendahkan. Itu tidak masuk akal. Saya adalah kaisar, dihormati oleh jutaan orang. Jika saya ingin menaklukkan dunia semesta dan memperluas kerajaan saya, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Kemudian, ekspresi Kaisar Dunia Baru menjadi gelap. Kamu bisa terus bermimpi membawa Ivete bersamamu. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya, lakukanlah. Tidak perlu untuk semua omong kosong ini. Dia adalah kaisar. Di mana harga dirinya jika kata-kata Daryl hanya untuk menakutinya? Tidak akan ada yang tersisa. Dia tahu bahwa salah satu dari mereka harus mati hari itu, mereka tidak bisa kembali lagi. Sial, kenapa dia masih keras kepala? Wajah Daryl memucat saat kemarahan meningkat. Dia telah mencoba berkompromi, tetapi Kaisar tidak menghargai sikap itu. Apakah menurutmu aku takut padamu? Merayu. Para penonton saling memandang dengan ekspresi bertentangan di wajah mereka. Apakah mereka mencoba untuk mencapai kesepakatan? Mereka sama-sama kuat, mereka seharusnya tidak melanjutkan pertempuran. Namun, sepertinya Kaisar tidak ingin berkompromi. Jika itu masalahnya, tolong jangan beritahu saya bahwa mereka akan beristirahat sebentar dan kemudian melanjutkan pertempuran. Semua orang berpikir bahwa itu adalah situasi yang aneh. Namun, situasinya menjadi lebih menarik saat berkembang. Awalnya, semua orang berpikir bahwa New World Royals akan Daryl dan kaki tangannya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Daryl akan mendapat banyak dukungan. Pertarungan telah mencapai jalan buntu. Yang mulia. Suara pelan dan santai bergema dari dekat. Kemudian, seseorang muncul dari kerumunan. Dia mengenakan jubah brokat hitam, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat, dia tampak luar biasa. Itu adalah Lord Kenny Brett. Banyak pembudidaya kuat membuntuti di belakangnya, mereka memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, dan mereka juga memiliki aura yang kuat. Sepertinya mereka semua adalah kaisar bela diri. Terkesiap. Kerumunan tersentak ketika mereka melihat Lord Kenny Brett. Tuan Kenny Brett. 10 tahun yang lalu, Kaisar Dunia Baru menyuruh Lord Kenny Brett untuk membunuh Monica. Namun, Lord Kenny sangat mencintainya dan tidak tahan untuk membunuhnya, jadi dia membiarkannya pergi diam-diam. Dia telah menyinggung Kaisar,
yang memerintahkan para penjaga untuk memenggal kepalanya di jalanan. Namun, seseorang menyelamatkannya pada saat-saat terakhir, dan setelah itu, tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Aku tidak menyangka dia akan muncul lagi hari ini. Orang-orang di belakangnya tampak sangat kuat. Apakah mereka anak buahnya? Mata semua orang tertuju pada Lord Kenny Brett, mereka tercengang. Beberapa dari mereka mengkhawatirkan Daryl. Bagaimanapun, Lord Kenny Brett adalah bagian dari keluarga kerajaan dunia baru. Jika dia ada di sana untuk membantu Kaisar Dunia Baru, maka Daryl akan berada dalam masalah. Sepertinya Daryl dan anak buahnya juga sudah kelelahan, mereka tidak bisa lagi terus bertarung. Ini Lord Kenny Brett. Daryl mencoba merasakan kekuatan Lord Kenny secara diam-diam, ekspresinya berubah saat dia melakukan itu. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Tingkat kenaikan surga. Lord Kenny Brett berada di level Heaven Ascension.